Jika hanya membunuhnya, bahkan jika keluarga Wilbur terus mengawasi keluarga Gibson, mereka tetap bisa melakukannya. Bagaimanapun, mereka memiliki pasukan di dalam dan luar negeri, juga bisa mempekerjakan seorang master. Namun, jika harus menangkapnya kondisi hidup, itu sangat sulit. Jangan khawatir, Jensen menolak grup teknologi global dan memanfaatkan mereka. Grup teknologi global pasti akan bergerak. Selama Jensen bisa dipancing keluar dari Huasia dan keluar dari pengawasan keluarga Wilbur, semuanya akan mudah. Pria itu berpikir dalam-dalam. Suara itu terdengar lagi, jadi, kita masih harus menunggu. Untuk melakukan sesuatu yang besar, kita harus sabar seperti memancing. Kalau tidak, kita tak akan bisa berbuat apa-apa. Sebarkan perintahku dan buru Owen Williams dengan sekuat tenaga. Hal itu juga bisa untuk menekan Jensen. Pria itu berkata dengan tenang. Melakukan sesuatu yang besar tidak boleh terburu-buru, aku setuju dengan pendapatmu Tuan. Tetapi, Jensen terlalu misterius. Yang paling menakutkan adalah jika dia terus berkembang. Pada saat itu, tidak hanya membiarkan harimau kembali ke gunung, tapi lebih dari itu, dia bisa menggoyangkan fondasi keluarga Gibson. Suara itu dipenuhi kekhawatiran. Lagi pula, dia sudah pernah melihat Jensen berkembang. Dari pertama kali datang ke ibu kota untuk melawan keluarga Miller, hingga menjadi pemimpin keluarga Miller dan akhirnya menjadi selebriti Huasia. Master Super Dunia Jianghu. Pertumbuhannya terlalu mengerikan, tidak ada orang yang dapat menghentikannya. Melihat gunung emas dari kejauhan. From. Seperti Bima Sakti yang jatuh dari langit ke bumi. Air terjun yang menggelegar seperti Bima Sakti yang jatuh. Suaranya seperti 10.000 kuda berlari kencang dan uap air membumbung tinggi ke langit. Boom! Pada saat itu, telapak tangan besar membekas di air terjun. Ledakannya membuat air terjun berhenti seperti melayang di udara, membentuk pemandangan yang indah. Di bawah air terjun, seorang pria paruhbaya perlahan berjalan keluar. Dia memiliki wajah kotak dan janggut yang tebal dan dia terlihat tenang. Pemimpin aliansi perdagangan Senlena milik Jensen mulai bangkit di Huasia. Dia telah menjadi 10 besar orang terkaya di Huasia, menarik perhatian publik. Seorang pemuda berjubah panjang berdiri di tepi sungai dan membungkuk memberi hormat. Jensen. Pria itu berdiri di bawah air terjun, suaranya dalam dan menggelegar. Kalau kamu membunuh anakku, dendam ini akan bertahan selamanya. Dia adalah pemimpin aliansi sekte Bangau Putih, Louis Onis. Dia juga pemimpin dari salah satu 4 aliansi seni bela diri di dunia Jianghu. Juga ayah Justin Onis. Pemimpin aliansi, keluarga Gibson baru saja mengirim perintah bahwa Jensen tidak boleh mati. Kata pemuda itu lagi. Ekspresi pria itu terus berubah dan dia tiba-tiba meraung. Energi yang menakutkan keluar dan membumbung tinggi ke langit dan menghentikan air terjun di udara. Boom! Terhantam energi ki ini, air terjun seperti meledak dan kabut membumbung tinggi ke langit. Keluarga Gibson, sebenarnya apa yang ingin dilakukannya? Melihat kesombongan Jensen yang berulang kali, Dayton Gibson sudah mati, Luna Gibson sudah mati. Dia sebagai pemimpin keluarga Gibson sangat bersikap acuh, apa yang dia takutkan? Keluarga Wilbur. Sekte Bangau Putihku telah bekerja sama dengan keluarga Gibson, kalau hanya keluar Wilbur saja. Bukanlah masalah besar. Orang itu akan selalu kejam. Ambisinya lebih penting daripada kematian anak-anaknya. Demi melampaui ranah celestial. Apakah perlu menghilangkan semua emosi itu? Pria itu terus-menerus meraung, mengeluarkan ketidakpuasan di hatinya. Jika bukan karena tekanan dari keluarga Gibson, bagaimana mungkin dia membiarkan putranya bersembunyi di luar negeri? Namun, sekarang sudah terlambat untuk kembali. Jika dia kembali pasti akan mati. Jensen ini benar-benar memiliki kekuatan yang hebat. Dia bahkan berani membunuh orang di depan matanya. Pemimpin aliansi, tolong tenanglah. Pemuda di tepian itu dengan susah payah menenangkannya. Boom! Air yang menguap berubah menjadi naga dan menerjang pemuda itu. Ini adalah naga air besar yang dibentuk oleh energi ki. Pemimpin aliansi. Ekspresi pemuda itu berubah drastis dan dengan cepat berlutut. Boom! Namun, naga air itu tanpa ampun menyerangnya. Tubuh pemuda itu berubah menjadi aliran darah yang mengikuti naga air dan menghantam tebing. Justin tidak bisa mati sia-sia.
Tidak peduli siapa yang menghentikanku, bahkan jika itu Kaisar Giok, aku akan membunuhnya. Jensen, kamu pasti akan mati. Pria itu berjalan keluar dari sungai selangkah demi selangkah dan mengulurkan satu tangannya. Jubah yang berada di atas pohon kuno di tepian melayang. Dia kemudian melompat dan menginjak pohon kuno. Dia melintasi hutan lebat dan akhirnya berdiri di puncak gunung. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengenakan jubah dan sepasang mata aura mendominasi. Pada saat ini, dia seperti pemimpin aliansi master bela diri yang menguasai dunia Jianghu. Pemimpin aliansi. Di pegunungan dan di dalam hutan, banyak master berlutut dengan satu lutut, momentum itu melonjak ke langit. Saat makan malam, Jensen kembali ke rumah komunitas. Melihat Kak Natasha belum kembali, dia menemani Veronica memasak. Jensen, aku sudah melihat beritanya. Betapa mengesankan dirimu. Veronica membantu mencuci sayuran dan memperhatikan Jensen menumis sayuran dengan apron. Dia sedang berhayal. Pria ini keluar dari aula dan masuk ke dapur. Dia adalah pria paling sempurna di dunia. Masuk ke dalam hatinya secara tidak sengaja adalah anugerah dalam hidupnya. Coba cicipi. Jensen mengangkat sepotong daging dari panci dan menyuapinya kepada Veronica untuk dicicip. Pelan-pelan, ini masih panas. Oke. Veronica tersenyum manis. Natasha kebetulan kembali. Melihat pemandangan manis ini, dia juga berlari ke dapur dan meregangkan lehernya sambil berkata. Aku juga mau, aku juga mau. Kamu yang seperti ini, apakah masih orang yang sama Nona Natasha yang berdebat dengan reporter? Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pergi cuci tangan dan makan setelah cuci tangan. Aku menggunakan mulutku, bukan tanganku. Tidak, aku juga mau. Natasha berpura-pura imut. Jensen menggelengkan kepalanya tak berdaya, mengambil sepotong daging dari panci, meniupnya dan menyuapkan ke Natasha. Setelah makanan matang, keluarga kecil itu makan dengan bahagia. Keluarga kita hanya kekurangan Elena, kalau tidak, maka akan sempurna. Melihat keluarga kecil mereka yang hangat, Natasha sangat tersentuh. Masih belum, kita masih kurang beberapa anak. Veronica tersipu setelah mengatakan itu. Jensen tanpa sadar kembali memikirkan Elena. Dia bertanya-tanya apakah Elena hamil? Setelah makan malam, aku akan meneleponnya dan bertanya. Saat makan, sebuah panggilan tiba-tiba masuk. Jensen melihat nomor telepon dan menyadari bahwa itu adalah Romi. Pak Romi, ada apa? Ia ingin membantu Pak Romi terakhir kali, tetapi Justin tiba-tiba kembali, menyebabkan Jensen pergi meninggalkan Romi. Ia merasa sedikit kasihan. Jensen, aku sudah memutuskan. Bisakah kamu membantuku mengujinya? Suara Romi bergetar, hari ini, aku tidak sengaja bertemu dengannya dan menemukan dia mengandeng tangan seorang gadis saat belanja. Yang terpenting adalah gadis itu bukan Reymar. Aku tidak rela Reymar ditipu olehnya, jadi aku ingin kamu membantuku. Baik, di mana kamu sekarang? Melihat kebencian pahit guru universitasnya, Jensen juga merasa kasihan. Aku di Jalan Piccolo sekarang, tapi bagaimana kamu akan mengujinya? Aku belum memikirkan cara yang tepat. Romi tampak sangat bersemangat. Tunggu aku datang. Jensen juga tidak menjelaskan. Mungkin Romi tidak menonton TV karena masalah perasaannya. Kalau tidak, dia seharusnya tahu betapa hebat murid-muridnya. 10 besar orang terkaya se-Asia, bukankah masalah sepele berurusan dengan orang biasa? Saat ini, lampunya redup. Seorang pria dan wanita sedang berjalan di jalan. Wanita itu berusia 30-an dan cukup menarik. Pria itu mengenakan jas, seperti orang sukses saja. Reymar, di kehidupan ini bisa bertemu denganmu adalah anugerah untukku. Malam ini kamu sangat cantik. Suara pria itu menarik, seperti om-om yang baik hati. Namanya Aldi Grus. Reymar tersipu malu sambil tersenyum mendengar ucapan Aldi. Sebelumnya, Reymar pernah bercerai karena mantan suaminya menggunakan narkoba dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga mereka. Jadi, bagaimana mungkin suaminya pernah berbicara manis padanya? Setelah bertemu Aldi, dia baru menyadari bahwa hidup yang dia lewati bertahun-tahun sangat sia-sia. Orang seperti Aldilah yang dia impikan dalam hidupnya. Melihat tingkah malu-malu Reymar, Aldi memandang Reymar dengan jijik. Dia tahu bahwa wanita yang pernah bercerai paling menyukai kehangatan di awal hubungan.
Entah sudah berapa banyak wanita yang ditipu oleh ketampanan Aldi. Reymar terlihat lebih mudah ditipu. Jika tidak, mana mungkin Aldi membuang waktunya, Reymar sudah terlalu tua. Wanita bisa dibilang sangat sederhana. Mereka tidak menginginkan pria yang jujur, dan lebih menyukai pria picik yang selalu berbicara manis dan menyatakan cinta setiap saat. Terus terang, bukannya ingin menikmati dan tidak bisa berkontribusi. Justru, wanita seperti ini yang terbaik untuk ditipu. Terakhir kali, aku menipu gadis lugu yang baru putus, dan aku dapat uang 200.000. Sedangkan Reymar ini seorang penjual, kemungkinan uang yang aku dapatkan sekitar 500.000. Kalau tidak menipu dan memanfaatkan uangnya, percuma saja Reymar mencintaiku. Aldi jarang menunjukkan belas kasihan kepada wanita seperti Reymar. Dia bahkan berkata kepada dirinya sendiri bahwa ini dilakukan demi mengajarkan mereka menjadi seorang manusia dan memberitahu kekejaman masyarakat. Jika dia tidak menipu di hari ini, mungkin nanti dia juga akan ditipu oleh pria lain. Dalam hal ini, lebih baik membiarkannya menjadi orang baik. Reymar, Aldi tiba-tiba menghela napas. Ada apa, Aldi? Tanya Reymar dengan khawatir. Tidak ada. Kamu pasti bohong ya? Pasti kamu menyembunyikan sesuatu? Bukankah kamu yang mengatakan kalau kita tidak boleh menyembunyikan satu sama lain? Hah? Aku tidak ingin mengatakannya karena aku tidak ingin melihatmu mengkhawatirkanku. Kamu harus selalu bahagia, seperti anak kecil. Aldi memandang Reymar dengan lembut. Hati Reymar luluh, tetapi dia tetap memaksa diri untuk bertanya, Aldi, kita akan menikah. Aku adalah istrimu, dan aku bersedia berbagi untukmu. Aku tidak berguna. Aku tidak bisa melindungi istriku, dan malah membuatnya khawatir. Wajah Aldi penuh dengan penyesalan. Sebagai veteran, tentu saja dia tidak akan meminta uang dari awal. Ini adalah langkah bodoh. Ia harus bertele-tele membuat wanita ini merasakan keberadaannya. Arus kas dalam bisnisku bermasalah. Aku harus meminjam uang pada perusahaan peminjaman, tetapi rekan bisnisku melarikan diri dengan uang itu dan menyebabkan dana bisnisku terganggu. Sekarang, perusahaan akan segera bangkrut, dan aku terpaksa meninggalkan ibu kota. Tapi jangan khawatir, pria tidak akan menyerah. Aku akan kembali dan membahagiakanmu, ujar Aldi sambil menghela napas. Aldi, kamu kenapa meminjam uang ke perusahaan peminjaman? Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal semacam ini sebelumnya? Hati Reymar terasa sakit. Terima kasih sudah memikirkanku saat kamu pergi. Aku sangat tersentuh, tapi aku tidak bisa melihatmu menderita. Aku akan membantumu. Mendengar ini, biasanya orang yang tidak berpengalaman langsung menyetujuinya, tetapi Aldi sudah berpengalaman dan segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa membawa masalahku kepada kamu, Reymar. Kamu tidak pernah mengenalku, lebih baik kamu menikahi pria lain. Aldi, kamu pikir aku siapa? Aku ini tunanganmu. Katakan padaku, berapa banyak utangmu? Reymar menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Kamu tidak bisa membantuku. Uang yang aku pinjam cukup banyak, biarkan aku menanggungnya sendiri. Aldi baru saja mengatakan hal-hal baik. Bagaimanapun, wanita lugu hanya suka mendengarkan hal-hal baik, demi memuaskan hatinya. Al, meskipun aku tidak memiliki banyak uang, sejak bercerai aku menabung sedikit uang, mungkin sekitar 600.000, ujar Reymar dengan ragu. 600.000? Mata Aldi berbinar. Ternyata si lugu ini lebih kaya dari yang dia bayangkan. Tidak, itu uang untuk masa depanmu, aku tidak bisa menerimanya, ujar Aldi sambil menggelengkan kepalanya. Kita ini adalah suami dan istri, mana mungkin kamu dan aku berbeda. Bagaimanapun, kita akan tinggal bersama. Mari kita lewati suka duka bersama, ujar Reymar sambil tersenyum. Tidak mungkin, aku tidak bisa melakukannya. Aldi masih menolak, padahal hatinya sangat senang. Dia tiba-tiba memegang tangan Reymar dan berkata, Reymar, kamu adalah wanita terbaik yang pernah kulihat. Setelah aku melewati masa sulitku, aku yakin kalau perusahaan ini akan berkembang, omsetnya bisa mencapai 30 juta, dan pastinya kamu akan bahagia nanti. Selama aku bersamamu, mau bahagia atau tidak aku tidak masalah, ujar Reymar tersentuh. Aldi diam-diam tertegun. Kebahagiaan bukan hal yang penting. Kalau saja dia benar-benar bangkrut,
pasti Reymar tidak akan bertahan karena kebutuhan sehari-harinya. Tapi apa-apaan ini, toh Reymar telah dibodohi. Aku mencintaimu. Dia berbicara manis lagi. Lagi pula menyatakan cinta tidak perlu uang, kan? Sebenarnya Aldi terkadang mengasihani para pria yang bisa menjalani hidup mereka meskipun tidak mengerti percintaan. Mereka bekerja keras demi keluarga, tapi karena emosional yang tinggi, malah ditinggalkan oleh pasangannya. Berkebalikan dengan mulut manisnya. Memikirkan hal ini, Aldi hanya ingin Reymar segera memberinya uang, lalu menyelinap pergi dalam semalam. Namun, pada saat yang itu, sebuah mobil mewah datang. Meskipun Aldi miskin, dia sering melihat-lihat mobil super di internet dan tahu bahwa ini adalah mobil super gigaton yang bernilai puluhan juta. Dia sangat iri. Kalau saja yang mengendarai mobil super itu adalah seorang wanita, mungkin dia bisa ada peluang untuk mendapatkan mobil ini. Sangat disayangkan. Ketika pintu mobil itu terbuka seperti sayap, seorang pria mengenakan jas putih berjalan turun. Pria itu seperti bintang paling cantik di langit malam. Tampan, muda, dan berkarisma. Tidak hanya Aldi, bahkan Reymar pun terkejut. Sungguh tampan. Melihat ada pria itu yang terdiam di pinggir jalan, para pria dan wanita memandanginya. Pria dan wanita memandanginya. Rasanya seperti melihat pangeran yang mulia. Beberapa wanita sangat antusias bahkan hampir pingsan melihatnya. Namun, alasan mengapa dewa tampan menjadi dewa yang tampan, tidak ada hubungannya dengan dunia. Ia mengabaikan pandangan di sekitarnya lalu menutup pintu mobil dan pergi. Ketika pria itu melewati Reymar dan Aldi, mereka sangat terkejut. Auranya terlalu kuat, begitu kuat hingga mereka merasa rendah diri. Amel? Tiba-tiba, pria itu berhenti dan melihat Reymar. Ini benar kamu, Amel? Hah? Reymar sedikit takut dan kakinya pun ikut lemas setelah mendengar pria itu berbicara. Dilihat dari dekat, dewa tampan ini lebih tampan dari yang dibayangkan. Maaf, aku salah lihat orang. Aku pikir kamu adalah cinta pertamaku, Amel. Pria itu melihat Reymar lebih dekat, menatap mata Reymar dan pergi sambil menghela napasnya. Reymar masih merasa gugup. Dia berusia 30-an, dan dewa tampan ini baru berusia 20-an. Dia pikir pria itu mungkin menyukainya, tapi itu hanya hayalannya. Jadi salah orang, hehe. Aldi yang berada di sebelahnya tersenyum canggung dan berpikir bahwa sesuatu akan benar-benar terjadi. Tentu saja, semuanya jelas belum berakhir. Ia melihat pria itu kembali lagi dan menatap Aldi acuh. Dia sangat mirip dengan pacar pertamaku. Aku ingin memastikan sesuatu padanya. Biarkan dia menemaniku selama 2 jam, akan kubayar. Pria itu tepatnya Jensen. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, membuat Reymar dan Aldi tercengang lagi. Rasa rendah diri pun muncul dengan spontan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa dibeli dengan uang. Reymar langsung bereaksi dan sangat marah. Aldi ikut marah dan berkata, dia adalah istriku, kamu ingin menghinaku. 1 juta. Tawar Jensen langsung dengan uang. Jantung Aldi berdebar kencang. Jika itu biasa, dia sejak awal pasti memukulnya. Bagaimanapun, pria memiliki harga diri. Meskipun mereka adalah wanita lugu yang telah dia tipu, tetap saja wanita itu miliknya. Bagaimana bisa dia membiarkan penghinaan dari orang lain? Tapi 1 juta membuat jantungnya berdebar. Sebenarnya, dia hanya mendapatkan 600.000 dari hasil menipu Reymar. Tapi, pria ini malah dengan santai menawarkan 1 juta. Sudah jelas mana uang yang lebih banyak. Aldi berkata dengan sok benar, menurutmu aku ini apa? Apakah aku tipe pria yang akan meninggalkan istrinya dengan mudah? 2 juta. Jensen menaikkan harganya dengan sangat mudah. Aldi makin tercengang mendengar tawarannya. Kalau mau mendapatkan 2 juta, dia harus menipu 3 wanita lugu seperti Reymar. Kamu ini mengintimidasi terus. Suara Aldi sudah tidak lantang seperti sebelumnya. 3 juta. Jensen bahkan tidak berkedip. Aldi akhirnya terdiam, napasnya terengah-engah. Begitu juga dengan orang-orang di sekitarnya. Hanya menemaninya selama 2 jam bisa mendapat 3 juta. Umumnya, orang-orang bisa mendapatkan 3 juta dari hasil bekerja dan itu membutuhkan waktu beberapa tahun.
Melihat Aldi diam saja, Reymar marah dengan menggertakkan giginya. Aldi, apa yang kamu lakukan? Aku adalah istri kamu. Iya, betul. Dia istriku, tidak bisa diganti dengan uang. Aldi ingin rasanya menangis setelah mendengar ucapannya barusan. Betapa menyenangkan kalau Reymar tidak ada di sini, dia pasti langsung menyetujui tawaran itu. Meskipun dia melihat Aldi menunda-nunda, tapi pada akhirnya ditolak, dan hatinya sangat tenang. Ia menatap Jensen dengan emosi, seolah berkata, jangan coba-coba memancing perasaan kami dengan uang. Meskipun kamu cukup tampan dan membuatku tertarik, tapi aku melihat perasaan bukan penampilan. Dan pria yang kucintai, Aldi, mementingkan perasaan dan sama sepertiku. 5 juta. Jensen mengabaikan tatapan mata Reymar dan terus menaikkan harganya. Aldi hampir pingsan. Dia telah menipu begitu banyak gadis, dan total uang semuanya tidak bertambah hingga 5 juta. Bagaimana kalau ambil dahulu 5 juta dari pria ini, lalu tunggu Reymar yang akan menemaninya selama 2 jam, dan kemudian mengambil 600.000 milik Reymar. Sekali berenang, 2-3 pulau terlampaui. Sempurna. Sudah cukup. Jangan menggoyahkan perasaan kami berdua. Biar ku beritahu ya, tunanganku tidak akan terpengaruh oleh uangmu. Tidak semua orang di dunia ini mementingkan materi. Reymar juga ikut marah melihat Jensen terus menaikkan harganya. Setelah mendengar ucapan Reymar, Aldi berkata, Reymar, saat orang lain jatuh cinta, mereka hanya ingin menemukan perasaan cinta pertama. Aku mendengar orang mengatakan bahwa cinta pertama adalah cinta yang paling berharga dan terbaik dalam ingatan seseorang. Sebagai pria, mengapa tidak membantu dan repot-repot mempermalukan pria lain? Kalau boleh jujur, aku benar-benar terharu olehnya. Apa? Reymar tercengang. Kamu membiarkan istrimu menemani pria lain, lalu kenapa pria mempermalukan pria? Logika macam apa ini? Aldi, kamu meminta tunanganmu menemani pria asing? Kamu ini? Reymar memandang Aldi dengan marah. Aldi tidak bisa menundukkan wajahnya untuk sementara waktu. Ia malu dan tidak tahu harus berkata apa. Namun, saat itu Jensen membuka mobil supernya dan mengeluarkan sebuah kotak. Ternyata, kotak itu penuh dengan uang kertas. 5 juta lebih berguna daripada sekedar ucapan. Benar saja, Aldi tercengang dan matanya penuh dengan uang. Rasa malu di hatinya hilang dengan cepat. Reymar, apakah kamu mencintaiku? Cinta, tentu saja aku mencintaimu. Kalau kamu mencintaiku, bantu aku mendapatkan uang ini. Setelah perusahaanku melewati masa sulit, aku dapat memberikanmu kebahagiaan setiap harinya. Kamu hanya perlu menemaninya selama 2 jam. Nasihat Aldi dengan sungguh-sungguh. Hati Reymar rasanya seperti teriris pisau dan hanya bisa menatap Aldi dengan tidak percaya. Apakah ini yang dimaksud dengan sangat bergantung dengan pasangan seperti yang selama ini dia pikirkan? Ini yang dia anggap suami terbaik. Dia benar-benar mengorbankan tunangannya hanya demi 5 juta. Aldi, aku sangat kecewa. Apakah aku tidak sebanding dengan 5 juta itu? Reymar berteriak histeris. Melihatnya, Jensen tahu kalau dia sudah berhasil. Sayangnya, hal-hal kecil seperti ini bukanlah hal yang sulit baginya. Uang memang tidak berguna, tetapi akan sangat berguna jika dibutuhkan. Reymar, dengarkan dulu penjelasanku, ya. Aldi awalnya merasa bersalah, tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan penghinaan dan sangat puas. Sudah di usia 30-an. Apalagi yang perlu dipikirkan kalau kamu bisa mendapatkan 5 juta yuan? Adik perempuannya yang berusia 20 tahun bahkan tidak memiliki uang sebanyak 100.000. Aku tidak mau dengar, dasar sampah. Reymar benar-benar kecewa dan berkata dengan marah, kamu ingin aku menemaninya, kan? Baiklah, aku akan pergi bersamanya. Kamu akan menyesal, Aldi. Setelah mengatakan itu, dia menarik Jensen dan masuk ke dalam mobil. Jensen merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka Reymar akan masuk ke dalam mobilnya. Dia pikir Reymar akan pergi sambil menangis. Sekarang dia merasa pusing, bagaimana dia menghadapinya? Reymar, tidak apa-apa jika kamu pergi. Tapi jangan bawa kabur uangnya. Aldi belum mengambil uang itu dan langsung mengejar mobilnya. Aldi, dasar pria tak berperasaan, kamu masih menginginkan uangnya? Jangan mimpi. Reymar sudah memasuki mobil super itu.
Ia berbalik dan berkata pada Jensen, jangan memberinya uang. Aku sudah berjanji akan menemanimu. Kalau sampai kamu berikan uang itu padanya, aku tidak akan menemanimu semenit pun. Jensen tidak bisa berkata-kata. Siapa yang ingin kamu temani? Jika aku mau mungkin juga menemani Kak Natasha dan yang lain. Reymar, dasar wanita tua picik. Aku tidak peduli. Aku akan mengambil 5 juta itu hari ini. Aldi juga tidak menyangka Reymar bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimana dia bisa setuju? Kamu menipuku tentang perasaan dan ucapan manismu. Omong-omong, kamu baru-baru ini memintaku untuk meminjam uang. Aku tahu, kamu datang ke sini untuk mencuri tabunganku. Seorang Reymar yang lugu akhirnya mengungkapkan semuanya, aku hampir jatuh cinta padanya, dasar sampah. Aldi juga berkata, kamu pikir kamu adalah putri raja? Kamu hanya seorang wanita tua, sudah bercerai, dan hanya punya sedikit uang. Apa kamu pikir aku menyukaimu? Ini adalah pasangan dengan perasaan yang baik, tetapi pada akhirnya uang menjadi masalah dan menjadikan mereka musuh. Inilah kenyataannya. Jensen sampai harus menghela napas. Mau pergi, tapi tidak mungkin. Melihat Jensen dan Reymar yang tidak keluar dari mobil, Aldi makin marah dan mencoba menghentikan mobil itu. Ia hampir mendapatkan 5 juta, tapi digagalkan oleh ini. Bahkan 600.000 pun terbuang sia-sia. Bagaimana bisa dia merelakannya? Setelah menghabiskan begitu banyak waktu pada Reymar dan mengucapkan kata-kata manis yang sangat menjijikkan setiap hari, Aldi harus sedikit istirahat. Enyahlah. Jensen menjulurkan kepalanya dari jendela mobil sambil memarahi Aldi. Langkahi dulu mayatku ini, tidak boleh ada yang pergi. Aldi berbaring di depan mobil super itu agar mereka tidak pergi. Tapi orang yang kamu lawan ini Jensen. Jensen bahkan tidak perlu keluar dari mobil, dan seseorang akan keluar untuk membantu. Beberapa orang misterius berjas menangkap Aldi dan menarik kakinya, dan melemparkannya ke hamparan bunga di pinggir jalan. Aduh! Bokong Aldi retak seperti baru saja jatuh. Gigi depannya patah terkena hamparan bunga. Kalau kamu tidak mau pergi, aku akan menuntutmu. Dia mengabaikan rasa sakit dan ingin mengejar mereka, tetapi dia tidak bisa mengejar mobil super itu. Mobil super itu dengan cepat menghilang setelah bunyi pedal gas yang kencang. Ah, dunia makin buruk ya, masih ada saja orang seperti itu. Sial. Aku yang berpengalaman menipu ini malah sakit hati rasanya. Kalau saja bukan demi 5 juta, pasti wanita itu akan benar-benar jatuh cinta. Hei! Ayo sebarluaskan, atau tidak lebih banyak lagi orang yang akan ditipu. Ayo sebarkan, sebelumnya ibu, bibiku juga ditipu seperti ini, 3 juta. Sekarang mereka makan hanya seadanya, ayolah. Orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya merasa marah dan ingin menendangnya. Aldi juga tidak bisa berkata apa-apa. Jangankan 5 juta, yang 600.000 pun tak dia dapatkan. Kini bokongnya retak, gigi depannya patah, dan bahkan sudah dipukuli orang-orang. Polisi, polisi! Dia menangis dan berteriak. Tapi siapa yang peduli padanya? Sekelompok orang yang marah, lebih mengerikan dari apapun. Mereka akan seperti menangkap pencuri anjing di desa. Pukulan dan tendangan orang-orang itu terus-menerus menghantam tubuhnya. Mobil super itu melaju kencang. Jensen menelepon seseorang sambil memakai earphone. Tuan muda, informasi yang ditemukan oleh Dragon Hall sudah cukup untuk memenjarakan Aldi. Dia adalah gelandangan yang hidup dengan menipu wanita. Selama ini, ada 12 wanita yang sudah tertipu olehnya. Jumlah uang yang dia dapatkan sekitar 3,8 juta. Dia sudah melakukan penipuan. Tiba-tiba muncul suara Fischal, baru saja aku dengar, dia bahkan melakukan kejahatan dengan sengaja melukai orang dan merusak properti orang lain. Saat ini, dia telah diamankan polisi. Serahkan dia ke pengadilan dan beritahu para wanita yang menjadi korbannya. Sisanya akan diselesaikan olehmu, ujar Jensen. Siap, Tuan. Reymar masih menangis di sampingnya, namun mendengar percakapan Jensen barusan, dia merasa gemetar. Ternyata, bukan dia yang menjadi korban pertamanya. Aldi memang seorang penipu profesional. Aku sangat bodoh, bagaimana bisa aku percaya kalau dia seorang CEO? Omong-omong soal CEO yang sebenarnya ada di sini. Terima kasih. Reymar menatap Jensen yang sedang fokus mengemudi.
Terlihat wajah sampingnya, sangat menarik. Saat memikirkan Jensen yang sedang menyetir, tiba-tiba orang yang mengurus hukuman Aldi menelepon. Ini baru CEO namanya, benar-benar dia adalah dewa tampan yang diimpikan para wanita. Sebenarnya, aku benar-benar tidak tahu kalau aku mirip dengan pacar pertamamu, ujar Reymar tersipu. Turun. Ucap Jensen tanpa peduli. Hah? Reymar sejenak tertegun. Mobil super itu akhirnya berhenti di persimpangan jalan. Ayo turun. Lanjut Jensen setelah membukakan pintu mobilnya. Sangat singkat, jelas dan padat. Meskipun dia membantu Reymar, tapi dia sangat risih dengan wanita ini. Mendengar alasannya yang mendambakan ucapan manis dan kehidupan istri CEO, lalu ditipu. Semua ini terjadi karena dia sendiri yang serakah dan sombong. Tidak tahu apakah ada seorang pria yang menunggunya. Jika Aldi 100% sampah, maka wanita ini 50% sampah. Jika bukan karena Pak Romi, dia tidak akan punya waktu untuk mengurus wanita ini. Tunggu, apakah kamu memiliki kesalahpahaman? Reymar mulai cemas. Baginya, seorang CEO muda yang kaya seperti Jensen, akan cepat tergoda dengan seorang wanita. Sebelum dia mencampakkan Aldi, sebenarnya, dia memikirkan sebuah ide. Karena dia yang dikira seperti pacar pertama Jensen, maka harus dimanfaatkan. Kalau saja beberapa cerita dapat terjadi satu sama lain, pasti Reymar saat itu sangat bersyukur karena yang awalnya kesal dengan Aldi, justru membantunya untuk mendapatkan kesempatan ini. Siapa sangka, ternyata Jensen langsung bergegas membawanya keluar dari mobil. Aku akan mengatakan hal yang sama, paling banyak 3 kali. Jensen bahkan tidak menatap Reymar. Reymar pun keluar dari mobil sambil menunjukkan kekesalan. Jensen kemudian menutup pintu mobil super itu. Reymar berharap Jensen tiba-tiba berubah pikiran. Sayangnya, mobil super itu langsung pergi dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, seorang pria muncul di pinggir jalan dan menatap Reymar dengan khawatir. Romi? Melihat ada yang datang, Reymar langsung menangis. Reymar, ada apa denganmu? Pak Romi diam-diam merasa khawatir dan ikut sedih. Ia langsung menghampiri Reymar. Bukan apa-apa, hanya masalah perusahaan. Ucap Reymar tanpa memberitahu alasannya. Pak Romi mengangguk dan memeluk Reymar, dia tersadar bahwa dia sudah tidak terlalu mencintai Reymar seperti sebelumnya. Karena dia menemukan bahwa sampai saat ini Reymar masih menyembunyikannya. Di sisi lain, Jensen sedang menuju rumahnya. Dia sudah membantu Pak Romi semampunya. Sebenarnya, pernikahan Pak Romi pernah gagal. Jensen tidak menyetujui Pak Romi bersama Reymar. Tetapi, apa boleh buat? Dia tidak bisa menghalangi cintanya, dan akhirnya hanya bisa merestui mereka. Jika dipikir-pikir, apakah Pak Romi adalah gambaran banyak pria di masyarakat saat ini? Tepat setelah kembali ke rumah, sebuah panggilan telepon masuk. Itu dari Dragon Hall, Tuan Jensen, Owen hilang. Wajah Jensen langsung terkejut. Kapan ini terjadi? Kami menemukannya 5 menit yang lalu, dan tempat terakhir yang kami temukan adalah di apartemennya. Dragon Hall sepertinya tidak berani menghadapi Jensen. Jensen sudah memerintahkan mereka untuk melindungi Owen, namun mereka malah gagal. Di mana lokasinya? Jensen akhirnya berbalik dan langsung pergi dari rumahnya. Meskipun dia tidak dekat dengan Owen, dia telah berjanji untuk saling melindungi. Sekarang orang itu sudah hilang, hal ini mempermalukannya. Karena Jensen sudah berjanji, dia harus menepati janjinya. 15 menit kemudian, Jensen melihat panah di lantai bawah apartemen Owen Williams yang menunggu di sana. Saat melihat wajah muram Jensen, jantung mereka berdebar kencang. Tuan Jensen, ini salah kami, aku bersedia dihukum. Panah itu menundukkan kepalanya. Apa yang terjadi? Tanya Jensen. Kami telah melindungi Owen Williams dan mengunci seluruh gedung. Ia juga melakukan hal seperti biasanya, berangkat lalu pulang kerja. Tetapi, hari ini dia ternyata tidak bekerja, dan saat itulah kami menyadari kalau dia hilang tadi malam. Heran sekali, padahal semua pintu keluar gedung apartemen ini selalu kami pantau. Tapi, sejauh ini, kami tidak tahu bagaimana dia bisa menghilang. Lapor panah. Jensen juga tidak banyak bicara dan langsung bersama-sama menuju ke kediaman Owen Williams. Ini adalah apartemen untuk 1 orang, tetapi sangat mewah dan besar. Di sana ada berbagai macam peralatan rumah tangga.
Setelah membuka pintu dengan sidik jari, terlihat ruangan yang masih bersih dan tidak ada bekas pertempuran. Orang-orang dari Dagon Hall jelas datang untuk memeriksa. Tetapi, karena tidak ada jejak mereka jadi bingung. Cangkir di atas meja masih terisi setengah air, dan ada buku yang habis dibaca di samping sofa. Ini berarti bahwa Owen sempat minum sambil membaca bukunya, kemudian dia pergi. Jensen berjalan mengelilingi rumah Owen dan menggunakan teknik Daoist untuk memeriksanya. Tidak ada orang mayat yang ditemukan. Ini menunjukkan bahwa Owen Williams tidak mati. Tentu saja, masih ada juga kemungkinan bahwa Owen Williams tidak meninggal di sini. Apakah dia terbang jauh? Liam mengerutkan kening. Lagi pula, pintu keluar gedung diblokir. Bahkan pintu keluar saluran pembuangan juga dijaga oleh seseorang. Kenapa bisa hilang? Aneh sekali. Meskipun pihak lain menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi tercium bau sesuatu di rumah ini. Apakah kamu mencium baunya? Jensen mencarinya kemana-mana. Bau? Panah dan Liam saling melirik, tapi mereka tidak menyadarinya. Tuan Jensen, ini bau anjing. Tiba-tiba, seorang wanita cantik yang mengenakan rok kulit dengan gaya rambut bergelombang berteriak. Wanita cantik ini adalah orang yang Jensen temui terakhir kali di Dragon Hall. Kala itu dikira sebagai pencuri. Jensen meliriknya penuh pujian. Kekuatan tempur wanita ini tidak kuat, tapi dia sangat terampil dalam hal penyelidikan. Dragon Hall membutuhkan bakat-bakat seperti ini. Ada bulu anjing di sini. Saat dia berbicara, dia mengambil bulu anjing di sudut dan melihatnya. Seharusnya ini bulu anjing besar. Panah, suruh Elisa memeriksa daftar anjing besar di ibu kota. Selain itu, perhatikan CCTV jalan untuk mencari anjing besar ini. Tuan Jensen, coba tunjukkan bulu anjing itu. Ini adalah anjing Mastiff ras murni. Aku pernah membiarkan anjing di Tibet bersama seorang master, dan anjing ini adalah Mastiff ras murni. Bulu mereka berbeda dengan hibrida. Bulu mereka sangat kasar dan berkilau, ujar wanita itu sambil melihat bulu itu dengan teliti. Di sini tidak banyak Mastiff ras murni. Baiklah, pencarian dapat dipersempit, cepat beritahu Elisa. Jensen mengangguk dan langsung pergi menaiki lift. Dia masih mencium bau Mastiff itu. Apa mungkin mereka keluar lewat lorong bawah tanah? Di atap? Mata Jensen berbinar. Panah dan lainnya tertegun. Ya, bagaimana bisa melupakan atap? Tidak heran jika mereka melewatkannya. Bagaimanapun, Owen Williams hanyalah orang biasa. Kalaupun dia pergi ke atap, mana mungkin dia melompat dari gedung? Sepertinya Owen Williams pergi bukan karena keinginan sendiri. Bisa jadi dia diculik, dan tujuan penculik itu adalah aku. Jensen langsung menaiki lift menuju atap. Ketika sampai di atap, bau itu sudah menghilang karena tertiup angin. Tuan Jensen, ada lebih banyak bulu anjing di sini. Kurasa orang itu sedang merawat Mastiff di sini. Wanita cantik tadi datang lagi dan berjongkok memperhatikan lokasi bulu-bulu itu. Tidak, bulu-bulu anjing ini tidak bertebaran di beberapa titik. Apakah mereka tertiup angin? Itu bukan angin. Kalau aku tidak salah tebak, helikopter itulah yang membawa Owen pergi. Jensen berjalan mendekat. Helikopter? Raut wajah para panah berubah. Sangat memungkinkan kalau mereka menggunakan helikopter untuk membawa Owen pergi di malam hari. Namun, cukup sulit memeriksa apakah benar mereka menggunakan helikopter. Izin penerbangan bersifat rahasia, dan untuk meretas sistem itu sangat sulit. Kalau di tanah masih bisa dilacak, sistem Elisa telah dihubungkan dengan semua teleskop radio dan mengunci semua benda yang mencurigakan. Tetapi, kalau sudah jauh dari langit akan sangat merepotkan. Tuan Jensen, ini adalah kelalaian kami. Kami bersedia dihukum, ujar para panah menghela napas. Bahkan mereka tidak heran, karena menurut mereka Owen Williams sudah meninggalkan grup teknologi global, dia juga tidak lagi menjadi orang penting di sana, oleh karena itu mereka pikir Owen tidak akan membuat keributan, dan pengawasan mereka pun menurun. Kali ini lupakan saja, tapi kalau terjadi lagi akan kubuat kalian membayarnya. Jensen berkata dengan dingin, satu-satunya petunjuk adalah Mastiff. Beritahu Elisa untuk terus memantau ibu kota, terutama arah jalan-jalan raya nasional. Tentu saja, jika mereka bersembunyi di suatu tempat di ibu kota dan tidak keluar, mereka tidak akan punya waktu untuk kabur.
Saat ini, kita hanya bisa mengharapkan agar mereka meninggalkan ibu kota. Saat kembali ke rumah, Jensen tidak istirahat dan masih menunggu kabar terbaru. Tujuan pihak lain pasti ke arahnya. Ini sangat mungkin perbuatan grup teknologi global, atau mungkin keluarga Gibson. Siapapun mereka, pasti mau menangkap Owen Williams. Pukul 6 pagi, Dragon Hall menghubungi Jensen. Tuan Jensen, aku telah menemukan benda yang mencurigakan. Ini adalah seorang pria muda bersama Mastiff itu. Dia naik Rolls-Royce tulinan dan menuju ke arah jalan tol Light Theos, nomor platnya 221145. Orang-orang dari Dragon Hall sudah menuju ke sana untuk mencegatnya. Kita bisa mencegat mobil ini dalam waktu sekitar 3 jam. Tidak perlu, aku saja yang pergi. Jensen tahu jika Dragon Hall berani melaporkan berita tersebut, orang ini pasti punya masalah. 10 menit kemudian, Jensen sudah siap berangkat dan sudah mengisi bensin Pagani Huara. Saat hendak berangkat, seseorang tiba-tiba muncul di rumahnya. Jensen, kamu mau kemana? Dia adalah Cindy. Aku ada sesuatu yang mendesak sekarang. Aku akan menghubungimu nanti, oke? Jensen tidak ingin menjelaskannya sekarang. Jika mereka sampai keluar dari ibu kota, usaha Dragon Hall akan sia-sia begitu saja. Aku ikut ya. Cindy langsung menaiki mobil sebelum Jensen menolaknya. Jensen terdiam sejenak, reporter ini masih saja keras kepala. Namun, dia menduga Cindy sedang mencarinya, dan takut ada sesuatu yang menyusahkannya. Pagani Huara melaju menuju jalan raya. Ada masalah apa? Tanya Jensen di dalam mobil. Penyakit kakek makin parah. Aku ingin kamu membantuku, bisik Cindy dengan wajah murungnya. Dulu, Jensen pernah membantu kakek Yuan mencari makam untuknya. Saat itu, dia tahu bahwa kakek itu sebenarnya sudah mendekati waktunya. Kemudian, dia menggunakan keterampilan medisnya untuk menyembuhkan kakek itu. Sekarang penyakitnya memburuk, terutama karena ada yang salah. Namun, tidak ada yang bisa mengubah kelahiran, penuaan, penyakit dan juga kematian. Setelah urusanku selesai, aku akan pergi ke rumahmu dan melihatnya, oke? Jensen menyingkirkan pikirannya dan berkonsentrasi mengemudi. Setelah sampai di jalan raya, dia langsung menyetir mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi seperti ilusi. Wah, ini Pagani Huara. Tampan sekali. Aku pernah mewawancarai mobil ini sebelumnya, dan aku terpesona saat itu. Dan kamu bisa punya mobil ini? Cindy suka bermain dengan mobil. Dulu, dia membuat SIM bersama Jensen, namun dia berulang kali gagal. Aku mau coba menyetirnya. Pinjami aku, ya. Ujar Cindy dengan penuh semangat. Hei Nona Sulung, aku sedang mengejar seseorang sekarang. Setelah aku menangkap orang itu, akan aku pinjami mobil ini, ujar Jensen tertawa. Tapi aku ingin mengendarainya sekarang, Jensen. Aku ingin sekali membeli mobil sejak lama, tapi kakek tidak memberikannya padaku, dan berkata kalau aku hanya menyia-nyiakan hidupku saja. Oh. Aku benar-benar iri padamu karena memulainya dari awal. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau, mandiri lagi. Oh iya, aku juga udah baca beritamu beberapa waktu lalu. Tampan sekali. Hidup harus seperti ini, bebas dan santai, tidak perlu repot-repot memikirkan pendapat dunia, ujar Cindy iri. Sulit bagi orang seperti kita yang berasal dari keluarga besar. Mau beli apapun harus memikirkan pendapat keluarga. Tidak, aku ingin memulai bisnisku sendiri. Aku ingin menjadi bos. Ia berkicau tanpa henti, membuat Jensen sangat malu. Kamu yang seperti ini jika memulai bisnis, mungkin kamu akan kehilangan celanamu. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba mobil Civic yang dimodifikasi sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil itu dengan gila menyalip mobil di pinggir jalan kiri dan kanan. Benar-benar dalam hitungan detik. Di dalam mobil itu, musik dimainkan sangat kencang dengan suasana ramai. Lampu di bagian luar mobilnya juga dimodifikasi agar berkedip-kedip, dan menjadikan mobil Civic ini seperti bintang yang memesona di kecepatannya saat itu. Kedua pemuda yang mengendari mobil sambil makan kacang dan berjoget, menunjukkan kesombongannya. Go 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 go. Sial, sial. Ayo berjoget. Pemuda yang mengemudikan mobil memiliki lengan berbunga-bunga yang menurutnya dia sangat tampan. Orang yang berambut panjang di sebelahnya juga ikut berjoget heboh. Mereka benar-benar merasa dirinya sangat tampan dan mengira dirinya membuat semua orang iri.
Bahkan mereka tidak tahu, pengemudi mobil yang disalib itu memaki-maki sambil mengendarai mobil dengan ugal-ugalan. Kak, lihat BMW seri 2 itu menyalip kita, sial. Biarkan saja, aku baru saja menyalip Ferrari, nak. Kak, mobil kamu dimodifikasi seharga 500.000, sepadan kan? Civic tidak bisa dimodifikasi, kamu akan membelinya secara gratis. Biar ku beritahu, mobilku punya 8 silinder, dan kecepatannya adalah yang tertinggi di dunia. Siapa yang berani bersaing denganku? Pria berlengan bunga itu melayang dan meraung berulang kali. Ia menaikkan kecepatan lagi hingga 130, 150 yang makin secepat angin. Namun, bagaimanapun mobil modifikasi tidak akan sestabil mobil balap asli, akhirnya mobil itu mulai sedikit melayang. Kalau begini, jika terjadi sesuatu, tinggal tunggulah untuk mengundang seisi desa makan malam. Kak, sudah cukup. Pemuda berambut panjang di sampingnya merasa bersalah. Dia masih menghitung batas mobil ini dan terus menambah kecepatannya. Baiklah, kalau tidak, kakak akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi yang tak terkalahkan di dunia. Dan yang terkuat adalah dia yang diam saja. Pria berlengan bunga itu menyemburkan seteguk air sirih, merasakan penuh kemenangan. Mobil mereka sekarang memimpin jalan. Tapi di saat yang bersamaan, sebuah mobil yang seperti ilusi menyalip mereka. Keduanya langsung membeku. Pria berlengan bunga. Pria berambut panjang. Saling melihat satu sama lain, seperti orang bodoh. Kak, sebuah mobil sepertinya baru saja menyalip kita. Apa kita melambat? Tidak mungkin, sekarang masih 140 km/jam. Keren sekali. Kurasa itu bukan mobil. Sepertinya itu bukan mobil, mungkin pesawat yang menyalip kita, kan? Pria berlengan bunga itu merasa dijatuhkan harga dirinya dan mulai marah. Kakinya menginjak akselerator dan berusaha menyusul mobil itu. Kau berani bertarung denganku, ya? Aku ini dikenal sebagai Dewa Gunung Gomero, tahu? Knalpot Civic mengeluarkan asap api, dan kecepatannya secara bertahap mencapai 180 km/jam. Deru mobil mengalahkan suara musik di dalam mobil, dan mobil ikut bergetar. Pria berambut gondrong itu ketakutan. Ia benar-benar takut Civic itu keluar dari jalan raya dan menabrak gunung. Sial! Kak, tolong jangan mengemudi terlalu cepat. Mobil ini tidak akan bertahan, ujarnya dengan gugup. Pria berlengan bunga itu juga sangat tertekan saat mendengar hal tersebut. Mobil sudah mencapai batasnya. Alhasil, dia pun tak melihat mobil itu. Sial! Mungkinkah mobil yang tadi sebenarnya tidak ada? Pada saat itu, Paganiwara melaju dengan kecepatan seperti roket. Di dalam mobil, Cindy menari dengan penuh semangat dan seluruh tubuhnya bergetar. Jensen? Kamu tidak khawatir dengan kakekmu ya? Senang sekali, ya. Jensen, cepat tambah lagi kecepatannya. Aku akan mencapai puncak hidupku, ucap Cindy tak henti-hentinya. Jensen tidak memedulikannya. Matanya terus menatap ke arah depan. Tiba-tiba, nomor plat yang tidak asing mulai muncul di depannya, dan model mobilnya. Rolls-Royce Cullinan. Tambah kecepatan. Ia menginjak pedal gas dan terus melaju. Setelah dekat, terlihat samar-samar bayangan Mastiff Tibet. Anjing itu duduk di kursi belakang, dan sepertinya ada seorang pemuda di sampingnya. Kiko, kulihat mobil itu sudah lama mengikuti kita. Di dalam mobil mewah itu, seorang pria yang memakai kacamata hitam dan jas berkata, dia tahu bahwa mobil super itu bisa melampauinya, tapi dia terus mengikuti. Ini ada yang tidak beres. Di kursi belakang, seorang pemuda berambut putih dan berwajah pucat menengok. Paganiwara. Wow, dia ingin menghentikan Cullinan dengan mobil super. Dia cari mati, ya. Singkirkan dia. Para pemuda itu mengelus bulu Mastiff dan berkata dengan acuh tak acuh. Rolls-Royce Cullinan adalah SUV, Paganiwara adalah mobil super, dan di sini keduanya menggunakan kecepatan tinggi, tidak mungkin untuk berhenti. Jika dua mobil bertabrakan, Cullinan lebih berat dan cukup untuk menghancurkan Paganiwara. Saat ini, ada truk besar di sebelah Jensen, menyebabkan Jensen melambat. Cullinan itu juga sejajar dengan truk besar, tetapi tiba-tiba kecepatannya melambat, dan menyebabkan mobil belakang hampir menabraknya. Hei, pelan-pelan, kamu ingin adikmu mati, ya? Itu adalah Rolls-Royce.
Begitu kamu menabraknya, kamu tidak akan mampu memberi kompensasi mau benar atau salah. Sial, percepat. Mobil di belakang makin banyak, mereka marah memaki-maki, begitu juga dengan ambulans. Namun, culinan itu malah mengurangi kecepatannya menjadi 40 km jam. Dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada mobil-mobil yang ingin menyalip. Hanya sedikit mobil yang bisa menyalipnya. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Jika mereka saling menabrak, mereka tidak akan pernah mampu membelinya. Hahaha. Di dalam mobil itu, pemuda berambut putih itu tertawa bangga. Bahkan Mastiff menggonggong tak henti-hentinya, dia seperti ikut mengejek mobil yang berada di belakang. Sedangkan mobil Jensen tertinggal di belakang. Karena terlalu banyak mobil dan menyebabkan macet, membuatnya sulit untuk menyalip mobil itu. Yang paling penting yang dilihatnya adalah ada ambulans di antara kemacetan mobil-mobil ini. Saat itu, pengemudi ambulans terlihat cemas. Ada kecelakaan mobil di jalan sebelumnya, dan beberapa orang sedang terluka, harus segera diselamatkan. Tega sekali culinan ini, apa dia merasa paling kaya? Mobil-mobil lain sudah memberikan jalan kepada ambulans itu, tapi tidak dengan culinan. Sekalipun ambulans memasuki jalur darurat, culinan tiba-tiba mengadang di depan. Melihat dari jendela belakang culinan, dia melihat Mastiff yang cukup gagah dan kuat. Melihat posisi mobilnya saat ini, Jensen sedikit khawatir. Jika dia berlarut-larut seperti ini, pasien ambulans akan dalam bahaya. Dia sama sekali tidak peduli dengan apapun lagi. Akhirnya, akseleratornya meraung-raung, knalpotnya juga mengeluarkan asap. Melihat ini, semua mobil di sekitar memberi jalan. Mereka takut tabrakan dengan Rolls-Royce, tapi mobil Super Pagani ini tidak terlihat takut. Saat itu, Civic yang di belakang akhirnya menyusul. Setelah melihat Pagani Huara, pria berlengan bunga dan pria berambut gondrong itu ikut meraung berulang kali. Apa-apaan Pagani Huara itu? Ayo susul dia dengan kecepatan tertinggi. Sebenarnya, mereka juga tahu bahwa alasan utama mengapa mereka bisa menyusul Pagani adalah kemacetan lalu lintas di depan. Kejar dia, aku ingin memberinya jari tengah. Pria berambut gondrong itu mengibaskan rambutnya. Ayo, nak. Pria berlengan bunga itu menginjak pedal gas dan bersiap untuk menyusul Pagani Huara agar mobil itu terbalik. Boom! Ledakan! Tepat pada saat itu, kekuatan Jensen meledak, terutama karena banyak mobil yang memberikan jalan kepadanya. Rasanya seperti roket yang melesat. Civic juga menginjak pedal gas, tetapi hanya bisa diperlebar dan tidak bisa menyusulnya. Kedua pria dengan lengan bunga saling memandang. Beberapa waktu lalu, aku menggoda mereka. Saat itu, culinan juga melihat Pagani menyusul. Kecepatan akhirnya ditambah dan kemacetan panjang akhirnya selesai. Sungguh penyelamat, yang bisa mengalahkannya hanya sesama mobil mewah. Mobil belakang merasa lega, dan banyak orang berterima kasih kepada Pagani Huara. Saat melihat ke belakang, dua mobil mewah mengejarnya, tapi culinan adalah SUV, yang melaju melewati Pagani Huara. Bodoh, apa gunanya menyusulku? Hentikan aku jika kamu bisa. Di dalam mobil, pemuda berambut putih itu tampak menghina dan mengangkat jari tengahnya pada Pagani Huara. Tiba-tiba, pintu Pagani Huara naik, seolah-olah melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Wow! Apa akan terbang? Pemuda berambut putih itu tercengang. Sayap pintu Pagani Huara terbuka. Sebenarnya bukannya ingin terbang, melainkan Jensen ingin pindah posisi. Mobil itu ingin dikendarai oleh Cindy. Pada saat pintu mobil terbuka, angin menderu seperti guntur. Jika itu orang lain, mereka pasti akan ketakutan, berbeda dengan Cindy. Ia sangat bersemangat mengambil alih kemudi. Orang gila. Jensen memarahi Cindy. Kecepatannya mencapai 120 km jam, suara angin sangat menakutkan, tetapi sekarang Pagani melaju lebih dari 120 km jam. Jensen ingin Cindy berhati-hati. Tetapi, dia mungkin tidak bisa mendengar suara angin yang begitu keras. Dia mengerahkan profound-key-nya dan melesat ke arah culinan seperti burung besar. Wow, seorang pria melompat keluar dari mobil Pagani itu. Hebat sekali. Civic mengejar Pagani Huara dengan kecepatan tertinggi. Melihat kejadian di depan, keduanya kewalahan. Sedang syuting film aksi, kah? Melihat culinan lagi, pengemudi dan pemuda berambut putih itu sama-sama dewa tua.
dapat melakukan secepat yang kamu inginkan. Dia sangat hebat, kalau berani hajar saja. Bam! Bam! Hampir pada saat yang sama, sunroof culinan itu bergetar dan retak. Para pemuda itu mendongak, termasuk Mastiff. Terlihat sinar matahari dihalangi seseorang yang mengabaikan segala sesuatu di dalam mobil seperti dewa perang Huasia. Mata orang itu terlihat keji. Seni bela diri macam apa ini? Pemuda berambut putih itu meraung. Dia juga seorang master dunia Jianghu, tetapi dia belum pernah melihat keterampilan ringan yang begitu kuat. Kamu tahu, kecepatan dua mobil lebih dari 120 km/jam. Bagaimana bisa ada seseorang melompat keculinan dari mobil lain? Selain itu, dia berdiri di atap mobil dengan kuat dan berani. Tiupan angin yang kuat pun tidak memengaruhinya sama sekali. Rasanya seperti ada raksasa yang berdiri di atas rel berkecepatan tinggi. Jensen mencondongkan tubuhnya dan meraih sunroof mobil itu. Ia memaksa membukanya dan melemparkan kaca sunroof itu ke jalanan. Kamu cari mati, iya. Kiko berdiri dari tempat duduknya, dan tak lama kemudian Jensen melompat turun, menempelkan telapak tangannya di bahu Kiko agar dia kembali ke tempat duduknya. Kuat sekali. Kuatnya seperti menentang alam. Meskipun Kiko telah melihat semua ahli Jianghu, dia hanya merasakan rasa tunduk di depan orang ini. Biarkan aku mengejarnya dengan sangat keras. Jensen memegang bahu Kiko dan tubuh Mastiff itu, seolah teman baik yang sedang mengobrol. Kiko dan Mastiff itu sama sekali tidak berani bergerak. Sifat bawaan hewan itu membuatnya tahu bahwa orang ini sangat berbahaya, dia lebih galak dari harimau. Wuh! Bunyi auman kecil dari Mastiff, bahkan ekornya menggantung ke bawah terlihat takut. Master, aku tidak pernah mengusikmu. Kiko dengan kejam berkata. Di mana Owen Williams? Jika kamu mengatakan jawabannya dalam 1 menit, aku bisa mengampuni hidupmu, ujar Jensen tertawa. Pupil mata Kiko bergetar. Dia di sini ternyata demi Owen Williams. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Owen Williams tak punya siapa-siapa di sini? Mengapa Master ini menolongnya? Aku tidak tahu apapun tentang Owen. Apa Master menemukan orang yang salah? Kiko berpura-pura tidak tahu apa-apa. 30 detik lagi. Pikir Jensen dalam hati. Master, mungkin kamu salah paham. Aku hanya orang biasa, ujar Kiko dengan cemas. 20 detik. Master. Dahi Kiko berkeringat dingin, seolah sedang bernegosiasi dengan malaikat maut. Namun, Owen Williams adalah orang yang ingin ditangkap oleh para petinggi. Jika dia mengatakannya, dia akan ikut mati. Nasib. Hidupnya selama ini berjalan mulus. Kemanapun dia pergi, dia tetap seorang bos. Anak buahnya berlutut kepadanya. Ia juga selalu memiliki uang berlimpah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, dia merasa pilihannya begitu sulit. 10 detik. Rasanya seperti akan mati. 3, 2, 1. Saat hitungan terakhir, Kiko akhirnya membuat pilihan karena merasa takut. Orang ini seperti dewa tempur, memimpin tentara dan jenderal yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan Kiko, dia seperti tikus, hanya bisa tunduk dan tidak bisa melawan. Sekte Kuil Arhat? Teriak Kiko. Sayang sekali, kesabaranku sudah terlanjur habis. Jensen menggelengkan kepalanya. Master, ampuni aku. Kalau kamu membunuhku, siapa yang akan membawamu pada mereka? Apalagi kamu adalah seorang master. Kalau membunuhku, tikus kecil ini akan mengotori tanganmu. Jika bukan karena Jensen yang memegang bahunya, Kiko benar-benar ingin bersujud dan memohon ampun. 1. Meskipun tikus kecil itu kotor, kamu sudah menghalangi ambulan, bahkan 9 nyawa kamu tidak cukup. 2. Kalau kamu mati, anjingmu akan menunjukkan jalan untukku. Jensen menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menyalakan api di bahu Kiko. Ah! Kiko menjerit, perlahan-lahan berubah menjadi abu di hadapan Mastiff dan si pengemudi. Merinding sekali. Pengemudi itu mulai pucat. Anjing Mastiff adalah anjing yang sebagus anjing husky. Mengemudilah dengan hati-hati. Jensen berteriak pada pengemudi itu, berhenti dimanapun kamu bisa berhenti. Iya, baik. Pengemudi itu tak tahu harus berhenti di mana. Jadi, bagaimana aku bisa menemukannya?
Jensen menatap Mastiff lagi. Kamu pasti mengerti. Mastiff itu sudah memahaminya dan mulai merengek. Ia sangat takut bahwa Jensen meragukannya. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di Danau Seribu Daun, wilayah selatan. Ini adalah area penginapan kelas atas yang menjadi fokus pemerintah untuk dikembangkan. Ada sejumlah pulau besar di sini, yang tersebar di Danau Hijau. Setiap pulau memiliki villa mewah, dan jembatannya saling terhubung, seperti negeri ajaib di bumi. Villa di sini adalah salah satu yang terbesar di seluruh Danau Seribu Daun. Harganya mencapai 400 juta yuan. Ada yang bilang kalau pemilik villa ini memiliki latar belakang sangat tinggi. Owen Williams, ini adalah Huaxia. Kamu adalah orang asing yang berani menjadi liar di sini. Di villa, seorang lelaki tua berambut putih dan kekar berkata dengan acuh tak acuh. Ada berbagai macam senjata di mana-mana, dan beberapa orang botak seperti Fajra Hodor memperhatikan dengan dingin. Mereka selalu memandang rendah orang asing, apalagi orang asing yang berani datang ke sini untuk menjadi liar. Aku mendengar bahwa kamu berhubungan dengan seseorang dari Huaxia. Katakanlah, apa yang akan kamu lakukan? Pria tua itu memegang bahu Owen Williams dengan cukup kuat. Dahi Owen Williams yang sakit meneteskan keringat dingin, dan dia terus menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Dia sebenarnya tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal. Mereka telah menangkapnya semalam dan tiba-tiba terbangun di sini. Perintah dari atas adalah menahanmu di Huaxia selamanya, tapi jika kamu menyebutkan kaki tangan Huaxia, aku bisa mengampuni nyawamu, lanjut pria itu. Owen Williams benar-benar tercengang. Kaki tangan apanya? Dia tidak berniat melakukan apapun untuk menghancurkan Huaxia. Benar-benar omong kosong. Namun, dia juga tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya sudah memutuskan. Kemudian, dia kembali teringat pada Jensen dan tidak bisa menahan senyum getirnya. Meski Jensen berjanji akan melindunginya, lagi pula dia hanyalah butiran debu, apalagi setelah ditinggalkan teknologi global. Perlindungan Jensen hanya omong kosong. Menghadapi para master misterius ini, mungkin Jensen juga berniat mengorbankannya. Mungkin, kaki tangan yang dibicarakan orang-orang ini adalah Jensen. Sepertinya mereka sedang mencari alasan untuk mencelakai Jensen. Haruskah aku mengatakan Jensen? Owen Williams dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi. Ia memiliki firasat buruk meski mengatakan Jensen, mungkin orang-orang ini tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, dia dan Jensen tidak ingin menghancurkan Huaxia. Memikirkan hal ini, Owen Williams juga berhati-hati dan berteriak. Sial, bunuh aku jika kamu bisa. Itu membahayakan Huaxia. Kamu masih berani bersikap tidak masuk akal? Baiklah, biarlah itu terjadi. Setelah membunuhmu, akan kulemparkan ke danau sebagai makan ikan. Pria tua itu melontarkan kalimat pedas dan memukul kepala Owen Williams. Telapak tangan itu cukup untuk menghancurkan kepalanya. Wajah Owen Williams pucat, dia tidak memiliki harapan lagi. Hancur berdebu. Saat itu, angin bertiup kencang, membuat jendela dan kursi bergemuruh. Saat itu dari kaca terlihat seseorang berlari melalui danau. Kemanapun dia pergi, air danau itu meledak-ledak. Seolah-olah speedboat sedang melaju. Tetapi, yang paling penting adalah orang ini membawa anjing besar. Owen Williams juga melihat kejadian ini. Luar biasa. Datang dengan menginjak danau. Mungkinkah orang ini sedang bermain skateboard? Yang terpenting, orang ini adalah Tuan Jensen. Ia langsung bergelinang air mata. Dia berpikir bahwa setelah identitasnya sebagai manajer umum dicabut, Jensen tidak akan memperhatikan perannya yang bukan apa-apa. Aku tidak menyangka Tuan Jensen benar-benar datang untuknya. Pada saat itu, dia merasa bangga karena Jensen terlihat menganggapnya seorang teman dan bawahan, bukan seekor anjing. Saat yang bersamaan, telapak tangan pria tua itu makin dekat dengan kepalanya. Wah! Wah! Tiba-tiba terdengar suara pemecah keheningan. Beberapa sinar cahaya menembus kaca villa dan melesat ke lengan pria tua itu. Pria tua itu mendengus dan merasakan lengannya kesemutan, lalu mati rasa. Sulit untuk membunuh Owen Williams. Ia hanya bisa melihat beberapa jarum dimasukkan ke lengannya dan menutup titik akupunkturnya. Ia mendongak ke kejauhan, wajahnya sangat murung. Orang itu benar-benar berani menyakitinya.
Sebagai salah satu dari 18 master dari sekte kuil Arhat, tidak ada yang pernah berani mencoba menyakitinya. Dia penasaran siapa orang tersebut. Dia bahkan berani memprovokasi persatuan seni bela diri dari sekte kuil Arhat. Pada saat yang sama, tiba-tiba suara raungan terdengar. Langit-langit villa dihancurkan seperti ada banteng liar yang bergegas masuk. Orang itu muncul dalam sekejap, tetapi tidak ada sisa kaca satupun di tubuhnya, dan bahkan dia tidak basah sedikit pun. Seperti makhluk abadi. Pada saat itu, tidak hanya pria yang kekar, bahkan mata pria tua itu berembun. Mereka mendeteksi aura menakutkan pada Jensen, seperti dewa tempur yang sedang menghadap mereka. Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa orang ini membawa seekor anjing besar di tangannya. Itu adalah Mastiff. Sekarang, Mastiff sudah tidak seganas biasanya. Ia merendahkan ekor dan menatapnya. Bagaimanapun, dia telah dibawa Jensen melompati danau besar sebelumnya, dan itu juga membuatnya takut. Hatinya berkata bahwa bos ini tidak seperti manusia, bukan, dia tidak seperti anjing, dan dia tidak pernah bertanya apakah dia setuju atau tidak. Orang yang gagah perkasa, seekor anjing yang kusam adalah kombinasi yang membuat semua orang merasa sangat lucu. Hanya saja orang-orang di villa tidak bisa tertawa sama sekali. Tetua, itu adalah Mastiff milik Kiko. Seorang pria kekar seperti gorila tiba-tiba menatap Mastiff itu dan berteriak. Kiko ini adalah anak haram tetua dari dunia sekuler. Kiko? Wajah pria tua itu berubah, ini adalah anjing keluargaku. Apa yang kamu lakukan pada anakku, teriak pria tua itu. Anjing ini juga mengenali pria tua itu dan tahu bahwa itu adalah tuan dari tuannya. Namun, dia sangat sedih dan bahkan tidak berani mengibaskan ekornya karena berada di samping Jensen. Jensen tetap mengabaikan semua orang dan berjalan menuju Owen Williams. Owen Williams terluka. Rambut emasnya sudah tercabut. Hidungnya memar, wajahnya bengkak, dan lengannya bahkan patah. Penampilannya sangat menyedihkan. Kamu sudah menderita. Jensen menatap Owen Williams dengan samar. Tuan Jensen. Air mata Owen Williams mengalir keluar tak terkendali. Ia benar-benar terharu. Ia merasakan sentuhan kehormatan dalam diri Jensen. Bagaimanapun, dia adalah menantu di keluarga Williams. Siapa yang memberinya kehormatan? Sebaliknya, orang Huasia yang bertemu dengannya ini secara kebetulan memberikannya. Yang terpenting, pria Huasia itu mengatakan bahwa dia akan melindunginya, dan dia tidak pernah memperlakukannya sebagai orang asing. Jika itu keluarga Williams, siapa yang akan datang untuk menyelamatkannya? Bosnya ini memang tidak salah. Nak, siapa kamu dan di mana anakku? Saat itu, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sial, jika kamu membawa anjingnya, setidaknya bawa juga pemiliknya. Terlepas dari mana asal dan identitasnya, dia tetap akan mati hari ini. Siapa yang berani menghentikan sekte kuil Arhat dari asosiasi bela diri? Seni bela diri pemuda itu tampaknya bagus, tetapi dia terlalu muda, pasti ada batas kekuatannya. Bagi generasi muda di seluruh Jianghu, satu-satunya hal yang dapat membuat para master Jianghu takut adalah putra tertua keluarga Gibson. Jensen tetap mengabaikannya. Dia melihat Owen Williams dan berkata, kamu sudah menderita. Hari ini, aku akan menolongmu. Tuan Jensen, aku pikir ini mungkin ada salah paham, tidak seperti yang kamu bayangkan. Bagaimanapun, dia juga tahu tentang dunia Jianghu di Huasia, terutama kuil Arhat. Ini adalah salah satu dari 4 asosiasi seni bela diri utama. Aku tidak ingin kamu memikirkannya, biar aku saja. Jensen dengan santai menggelengkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat pria tua itu, matanya melotot tajam. Tatapan ini membuat pria tua itu terpancing emosi. Orang ini masih sangat muda, tetapi mengapa dia memberinya rasa tekanan seperti itu? Kamu membela dia? Hei anak muda! Kamu mungkin tidak tahu siapa aku. Sambil menggelengkan kepalanya, pria tua itu mengabaikan pikirannya yang aneh, karena dia adalah salah satu dari 18 master sekte kuil Arhat. Detik berikutnya, seluruh tubuh pria tua itu bergetar. Pakaiannya robek agar memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Pria tua ini sudah berusia 70-80-an tahun, tetapi dia tidak menyangka ototnya jauh lebih kokoh daripada otot anak muda itu. Seni Arhat, telapak tangan naga.
Telapak tangannya berkedip mengeluarkan cahaya keemasan dan menghempaskan kekuatan itu. Bergerak. Udara meledak, dan kekuatan batin telah mencapai tingkat transcendent puncak. Pria-pria kekar di sekitar ikut bersorak. Pukulan ini adalah keterampilan yang terkenal dari Master Arhan. Dengan satu pukulan, sebuah minivan bisa tertiup menjadi potongan-potongan. Tuan Jensen, hati-hati. Meskipun Owen Williams tidak tahu seni bela diri, dia juga tahu misteri seni bela diri di Huaxia. Seorang pria yang tampaknya tua, membuat serangan ledakan yang sebanding dengan kombinasi 5 atau 6 orang kuat. Bahkan orang asing pun tahu cara mundur. Kamu sepertinya tidak tahu apa-apa, ya? Pria tua itu mencibir dan berkata, ingat, kamu menyinggung salah satu 18 master dari sekte kuil Arhat, Master Arhan. Tinju Arhat makin mendekati dada Jensen. Hanya dengan satu pukulan, seluruh tulang tubuh bocah ini akan hancur. Tapi yang membuatnya terkejut adalah, Jensen tidak bergerak sedikit pun. Tapi saat itu, Jensen akhirnya bergerak. Dia hanya menyentil cahaya itu. Duar. Seolah suara petasan meledak, pukulan pria tua itu sudah terhalang. Telapak tangan naganya bahkan tidak bisa mendekati Jensen sama sekali. Pria tua itu gemetar ketakutan. Dia telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun dan mengajar murid yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal aneh seperti ini. Seorang pemuda dengan mudah menangkap telapak tangan naganya. Bahkan hanya menggunakan satu jari. Oh ya ampun. Begitu pikiran ketakutan itu jatuh, pria tua itu mengeluarkan tongkat logam di belakangnya dengan panjang lebih dari 1 meter dan mengayunkannya. Ini adalah tongkat teleskop atau tongkat paduan, yang dibuat dari kromium logam yang paling keras dan logam lainnya. Dia melemparkan teknik Arhat, 1000 daun Tathagata. Seolah bayangan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan ke bawah, tapi Jensen mengangkat kepalanya dan meninjunya. Membalas kekuatan yang kuat menyebabkan pria tua itu mundur. Anak ini. Pria tua itu kembali terkejut, tapi kemudian Jensen melangkah maju dan mengulurkan tangan dengan satu tangan, dan tiba-tiba memegang tongkat Arhat miliknya. Tongkat ini bagus, tapi jadi sia-sia di tanganmu. Muncullah serangan kekuatan yang kuat, dan tongkat pria tua itu lepas. Kebanggaan dan keagungan pria itu sudah hilang. Para master Arhat kekar yang mengawasi ikut tercengang. Retak. Saat ini, dia melihat telapak tangan Jensen mengerahkan Profound Ki-nya, dan tongkat Arhat di telapak tangannya terjepit paksa. Aku pikir itu senjata yang bagus, tapi ini terlalu lemah. Semua orang tersentak, dan bahkan logam terberat juga terjepit hingga meledak. Jantung mereka terasa dipukul keras. Wajah pria tua itu pucat. Saat ini, dia tiba-tiba ingin mengetahui identitas Jensen. Bagaimanapun, dia masih sangat muda dan keterampilannya sangat kuat sehingga dunia Jianghu tidak mengetahuinya. Tiba-tiba hening, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Termasuk Mastiff, dia juga kaget. Owen Williams terus berteriak. Ia mengira Jensen hanya orang kaya, tapi dia tidak menyangka bisa begitu lihai dalam bertarung. Owen, bagaimana dia membawamu ke sini? Kalau dia memberimu 1 pukulan, aku akan memberinya 3 pukulan. Kalau dia mematahkan salah satu tanganmu, aku akan mematahkan keduanya. Kalau dia memukul wajahmu, aku akan memukul kepalanya. Jensen mengabaikan semua orang dan menatap Owen Williams. Owen Williams menelan air liurnya dan tidak bisa menjawab Jensen. Dia benar-benar tidak menyangka bosnya begitu mendominasi. Kalau kamu tidak bisa menjawab, maka akan kulakukan semuanya. Jensen mengangguk dan menatap pria tua itu lagi. Tanpa sadar, pria itu mundur beberapa langkah, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia benar-benar takut. Hanya saja dia telah berada di posisi tertinggi di Asosiasi Seni Bela Diri sepanjang tahun, yang membuatnya tidak memohon belas kasihan sedikit pun pada Jensen. Namun, saat Jensen mengambil langkahnya, dia akhirnya tahu bahwa situasinya tidak dapat ditolong. Yang mulia, ini adalah kesalahpahaman. Aku adalah salah satu dari 18 master dari kuil Arhat Asosiasi Bela Diri. Aku berharap untuk masalah ini bisa diselesaikan dengan baik demi Asosiasi Bela Diri. Kalau kamu terus maju, masalah ini pasti tidak akan ada habisnya. Orang tua itu memohon belas kasihan dan perlahan meninggalkan lokasi itu. Tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Pukulan Jensen tiba dan mengalahkan pukulan Arhat.
Ketika pria tua itu melihat Jensen memandang rendah orang-orang, dia berteriak dan mengerahkan seluruh energinya untuk membalikan titik akupuntur di seluruh tubuhnya. Arhat, keluar. Seni bela dirinya sangat misterius. Dia bisa mengeluarkan keterampilannya yang biasa melebihi 30%. Namun, itu semua membuat tubuhnya makin hancur, dan dia tidak dapat pulih tanpa 3-5 tahun penyembuhan. Boom! Ledakan! Dia meninju keluar. Setelah mengenai Jensen, seluruh tinjunya hancur. Selanjutnya, seluruh lengannya dihancurkan. Tulang, daging dan darahnya mekar seperti kembang api. Namun, ketika rasa sakit itu baru saja ditularkan, 3 pukulan itu tiba lagi, menghantam dadanya. Kamu pukul dia, aku akan memberimu 3 pukulan. Pria tua itu muntah darah, ekspresinya sangat putus asa. Namun, saat dia mendongak menatap Jensen, matanya penuh ketakutan. Orang ini benar-benar mengabaikan keagungan sekte kuil Arhat dan melawannya. Yang mulia, kamu. Ia masih ingin mengatakan sesuatu, namun Jensen sudah terlebih dahulu mengganggunya. Kamu patahkan salah satu tangannya, aku akan mematahkan kedua tanganmu. Telapak tangan Jensen mendarat di lengan pria tua itu, dan dia tidak melihat betapa kerasnya lengan itu. Ia melihat lengan pria tua itu meledak seperti petasan. Arg! Orang tua itu telah dimanjakan selama bertahun-tahun dan disiksa seperti ini untuk pertama kalinya. Kedua tangannya hancur, darah bertetesan. Kamu menampar wajahnya, aku akan mengambil kepalamu. Suara Jensen sama acuhnya dengan malaikat maut. Ia berbicara dengan mudahnya. Siapa, yang mulia? Wajah pria tua itu pucat pasi, mengetahui bahwa akan terjadi malapetaka. Dr. Jensen. Sebuah kata, yang seperti 5 petir. Mata pria tua itu memelototi, dan ketakutannya melonjak ke dalam tubuhnya. Itu sebenarnya adalah Dr. Jensen. Ia adalah bintang besar dunia Jianghu, seorang master kelas 1. Dalam Perang Dunia Pertama di puncak Gunung Perak, pemimpin sekte pengemis jatuh, dan tidak ada seorang pun di dunia Jianghu yang tidak tahu. Bagaimana dia memprovokasi pria paling bersinar seperti itu? Dr. Jensen, ini adalah kesalahpahaman. Orang ini adalah orang asing yang datang ke Huaxia untuk membuat masalah. Apa kamu ingin bekerja untuk orang asing? Pria tua itu berjuang demi kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Kalau dia melakukan sesuatu untuk menyakiti Huaxia, aku akan membunuhnya. Tapi sekarang dia anak buahku. Kalau berani menyentuhnya, jangan katakan itu Arhat kecilmu, bahkan jika pemimpinmu datang, aku akan membunuhnya. Jensen tiba di depan pria tua itu dan menamparnya keluar. Teguk. Sebuah kepala manusia terbang keluar dan berputar-putar di tanah seperti gasing. Ia melihat pria tua itu lagi, darah menyembur keluar dari lehernya, meletus seperti gunung berapi kecil. Mati. Pria paling bersinar dari kuil Arhat meninggal di sini. Plop. Master Arhat kekar yang tersisa berlutut satu demi satu dan memohon belas kasihan. Master Jensen, kami tidak ikut campur dalam masalah ini. Kami juga dari keluarga Iwon. Kali ini Master Arhan yang menerima perintah yang tidak diketahui. Itu sebabnya dia menyerang orang asing ini. Orang-orang ini sepertinya benar-benar tidak tahu. Mereka di sini hanya karena perintah. Keluar kamu. Jensen juga sudah terlalu malas dengan mereka. Semua orang tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka melarikan diri seperti pengecut. Jensen dan Mastiff langsung meninggalkan villa itu. Mastiff yang sejak awal takut, kemudian berbaring tengkurap di tanah. Mastiff pada dasarnya berani dan kuat. Ketiga Mastiff berani melawan beruang, tapi masalahnya adalah, Jensen lebih ganas dari beruang. Saat itu, Jensen menatap ketakutan Mastiff dengan samar. Mastiff takut dan hampir menangis. Ia tidak mengetahui apapun soal ini. Jensen tentu saja tidak ambil pusing dengan anjing itu. Dia melemparkan pil dan obat trauma kepada Owen Williams dan memanggilnya untuk pergi bersama. Owen Williams mengikuti di belakang Jensen. Pria ini layak diikuti selama sisa hidupnya. Lagi pula, siapa yang putus asa hanya demi orang asing, dan siapa yang akan mengoyak dunia demi anak buahnya? Owen Williams, aku menyelamatkanmu karena janjiku padamu, tetapi jika aku tahu bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Huaxia, kamu akan mati bahkan jika kamu melarikan diri ke kutub selatan. Tiba-tiba, terdengar suara Jensen.
Williams mulai takut kembali, Tuan Jensen, aku dilahirkan untuk menjadi orangmu, dan mati untukmu. Kalau bukan karena terlalu sulit untuk mendapatkan kartu hijau Huaxia, aku tidak sabar untuk menjadi orang Huaxia. Jensen mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Tuan Jensen, kamu telah membunuh Master Kuil Arhat untukku, dan terlebih lagi keluarga Yuan. Kalau mereka suatu saat mengganggumu, aku bersedia mati. Owen Williams berkata seolah Jensen telah menyelamatkan dirinya. Keluarga Yuan, aku secara pribadi akan pergi mengatakannya langsung, tapi kalau untuk Kuil Arhat, mereka sendiri yang mencari masalah. Jensen berkata dengan acuh tak acuh. Sangat mendominasi. Owen Williams hanya memiliki dua kata ini di dalam hatinya.